Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat hari semuanya. Perkenalkan nama saya Hamdani Yusuf dengan NIM 2222234 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Dipa Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 pada mata kuliah pemrograman mobile lintas platform untuk kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan hasil pengerjaan proyek aplikasi Flutter menggabungkan 4 materi demo, mulai dari demo 14, pengolahan gambar, demo 15, interaksi gestur, dan demo 18, pemutar video, hingga demo 19, integrasi kamera. Mari kita beda baris kodenya satu persatu. Di bagian kode paling atas, terdapat beberapa pustaka atau package yang penting wajib kita impor. Material Dart digunakan sebagai basis UI desain. Dartmar untuk menangani rumus perhitungan matematika saat memutar gambar. Dart.io untuk manajemen berkas file fisik di HP, serta plugin external video player, dan Emacs Speaker untuk memfungsikan fitur multimedia. Selanjutnya, fungsi main bertindak sebagai pintu masuk aplikasi dengan mengeksekusi kelas MyApp. Kelas MyApp ini sebuah datalis widget yang menjadi akar aplikasi kita. Saya membungkusnya dengan material app, menghilangkan banner debug, mengonfirmasikan tema dasar dengan warna utama merah, dan mengaktifkan material 3, serta mengarahkan ke halaman awal atau home, ke widget main tab navigator. Masuk ke bagian berikutnya, terdapat kelas main tab navigator. Di sini saya menggunakan default tab controller dengan properti Lex 4 karena kita mewadahi 4 modul tugas sekaligus dalam satu aplikasi. Di dalam widget terdapat scaffold. Bagian up bar memiliki properti bottom yang menampung komponen tab bar. Di dalam tab bar ini saya mendeklarasikan 4 menu tab horizontal, yaitu demo 14 untuk Emacs, demo 15 untuk gestur, demo 18 untuk video, demo 19 itu kamera. Untuk menampilkan kontennya kita menggunakan tab bar view. Di sini properti fisik. Saya atur ke never scrollable scroll fisik agar perpindahan antar tab tidak bisa digeser dengan usapan layar. Hal ini sengaja diterapkan supaya tidak bentrok dengan logika usapan atau dragging objek yang ada pada halaman demo 15. Di dalam container ini kita memanggil subhalaman, operasi gambar packs, gesture playground packs, video playback demo, dan kamera integration demo. Sekarang kita masuk ke komponen subhalaman pertama, yaitu demo 14 image operation. Halaman ini bertipe stateful widget karena data tampilannya akan berubah secara dinamis berdasarkan input user. Pada bagian stage-nya ada 2 variabel kontrol. Variabel pertama itu sudut rotasi. Variabel ini akan menyimpan nilai derajat putaran gambar. Yang kedua, type file. Variabel state ini akan menyimpan jenis pemenuhan gambar di kotak. Di bagian atas terdapat kontainer pembungkus gambar berdimensi 300 x 150 dengan garis tepi merah tebal 3 piksel. Gambar tersebut akan dibungkus di dalam widget transform rotate. Untuk menangani rotasi objek, nilai derajat dari slider konversi ke satuan radian menggunakan rumus matematika sudut rotasi kali mat pi bagi 180 agar mudah dipahami oleh Flutter. Sumber gambarnya ditarik secara online dengan menggunakan URL Piscom memanfaatkan Emacs Network. Kemudian di bagian bawahnya saya menyediakan panel kontrol berisi drop down button untuk menilai nilai box shift secara dinamis serta widget slider dengan rentan nilai 0 hingga 360 derajat. Ketika slider digeser atau drop down dipilih, fungsi state akan dipicu untuk memperbarui variabel state dan merender ulang tampilan gambar saat itu juga. Berikutnya adalah demo 15 interaction atau gestur. Di segmen ini aplikasi menggunakan berbagai macam sentuhan fisik dari jari pengguna. Pada state ada variabel posisi berjenis koordinat offset untuk posisi kotak awal di layar, variabel warna kotak, dan variabel ukuran kotak. Kita menggunakan komponen stub agar objek kotak merah ini bisa ditempuk dan dipindahkan secara bebas area layar menggunakan koordinat
koordinat positioned. Komponen intinya adalah widget gesture director. Di dalam widget ini saya mengimplementasikan 3 buah logika interaksi. Yang pertama itu on tap atau ketukan tunggal untuk mengubah warna kotak secara bergantian antara merah atau orange. Yang kedua, logika kedua itu adalah on double tap atau ketukan ganda untuk memanipulasi ukuran dimensi ukuran kotak hingga 150 sampai 200 pixel. Logika ketiga adalah open update untuk mendeteksi gerak select atau drag and drop setiap jari bergeser. Nilai perubahan atau jarak details delta akan langsung ditambahkan ke variabel posisi di dalam blok set state sehingga objek kotak bergerak mengikuti posisi jari secara real time. Selanjutnya adalah demo 18, video playback yang memanfaatkan plugin video player. Di dalam stack-nya dideklarasikan video player controller bernama controller video dan sebuah variabel boolean sudah siap untuk menandai status muat data. Di dalam fungsi siklus hidup instead jalur fungsi kita inisialisasi. Pada pembaruan kode ini, metode konfigurasi menggunakan video player controller network URL melakukan streaming online langsung dari tautan URL internet. Dalam proses penyiapan video berjalan secara asinkronus menggunakan perintah async atau await sebagai fungsi inisialisasi video agar aplikasi tidak lag saat melakukan proses buffering awal dari server internet. Di bawahnya terdapat fungsi dispose yang sangat penting untuk menghapus alokasi pengontrol dari memori RAM HP ketika pengguna pindah tab agar performa pengguna tetap terjaga. Untuk bagian UI, saya menggunakan operasi kondisi ternary. Jika status video sudah siap, bernilai true, sistem langsung memanjang video dengan aspek rasio video asli, sehingga aslinya memakai kombinasi widget, aspek ratio, dan video player. Namun jika statusnya masih false atau sedang buffering, layar tengah otomatis memunculkan animasi loading melingkar atau circular progress indicator. Kontur pemutaran diatur lewat tombol floating action button di pojok bawah untuk memicu fungsi play atau pause secara bergantian. Terakhir, kita berada di segmen demo 19 kamera integration. Di halaman ini mendemonstrasikan cara kerja API Flutter dengan modul perangkat keras lensa kamera fisik pada HP. Di dalam objek state kelas ini dideklarasikan variabel file gambar lokal bertipe file opsional untuk menampung data foto fisik serta objek image speaker sebagai perantara sistem operasi. Fungsi utama di halaman ini menggunakan fungsi asinkronus aktifkan lensa kamera. Di dalam blok penyelamatan trackage, aplikasi memanggil fungsi pengolahan degalasi image dengan parameter source image source kamera pada tingkat kualitas kompresi file dikunci di angka 75%. Saat kamera dinyalakan, pengguna berhasil menjamprek foto alamat directory file disimpan ke temporary path yang akan diambil dan dikonversi menjadi sebuah objek batas file real, lalu disimpan ke variabel file gambar lokal di area interface logika reader. Di area UI, logika ternary mengevaluasi data jika variabel foto masih kosong atau null. Teks interaksi tekan tombol bawah akan terus muncul, namun begitu variabel terisi dengan widget image file langsung aktif menampilkan gambar jepretan kamera lokal secara instan di layar aplikasi. Pada tab pertama demo 14, aplikasi langsung memuat gambar dari internet. Di bagian bawahnya kita dapat mengubah tata letak gambar secara instan menggunakan menu drop down box fix. Ini ada cover, ada fill, ada fit width, ada fit height, dan ada contain.
Dan kita juga bisa memutar gambar hingga 360 derajat secara halus dengan menggeser komponen slider. Pindah ke tab kedua, yaitu demo 15. Terdapat sebuah kotak merah pada layar. Di sini kita menggunakan 3 interaksi. Jika saya ketuk sekali, warna kotaknya akan berubah menjadi orange. Jika diketuk 2 kali, ukurannya akan dibesar. Jika diketuk lagi 2 kali, maka ukurannya akan mengecil. Jika saya sentuh dan seret, kotak ini akan mengikuti gerakan jari saya kemana saja di area layar. Lanjut ke tab 3, demo 18. Aplikasi akan melakukan proses buffering sejenak untuk menghubungkan server ke internet. Begitu video siap, kita bisa menekankan tombol playing action button di pojok di kanan bawah untuk memulai play atau menjeda atau pause video lebas tersebut secara streaming. Terakhir, pada tab keempat demo 19, layar awalnya hanya menampilkan teks instruksi. Begitu saya menekan buka kamera, aplikasi akan langsung mengaktifkan lensa kamera fisik di HP kita. Setelah foto dijeprek, hasilnya akan langsung dipajang secara lokal di tengah aplikasi. Baiklah, sekian penjelasan mendalam mengenai struktur kode pemrograman dan logika alur kerja aplikasi gabungan Flutter saya dalam pemenuhan tugas 3 pada mata kuliah pemrograman lintas platform. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaian presentasi program ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan selamat hari.